Halo teman-teman, kita kembali ya. Sekarang kita akan bahas namanya lockup. Nah, ini adalah walletku, ya, dompetku. Dan kalau kita klik dompet yang seperti ini, itu ada terkunci sampai. Nah, punya aku tak kunci 100% selama 3 tahun sehingga nanti akan terbuka di 2027 ya. 2027 baru baru kebuka dan itu pun bulan 8 teman-teman. Ini yang perlu diketahui tentang lockup. Nah, kenapa kok harus ada lockup terkunci sampai dan Pi Network memberikan reward? Nah, kalau di kripto pada umumnya itu adalah lockup ini sama seperti staking, teman-teman. Jadi kita staking koin kita nanti akan mendapatkan reward. Tapi kalau di Pi Network itu namanya lockup. Nah, kita harus tahu dulu nih lockup itu seperti apa dan kenapa harus adanya lockup. Tapi sebelumnya, karena video yang sebelumnya itu ada yang bingung, kan itu 20 miliar mas, kan itu kok sama nolnya kurang 3. Nah, itu mungkin karena kesalahan dari cara membaca teman-teman. Di sini ya, B, billion, itu kan miliar sih teman-teman. Ya, B, billion kan miliar, miliar toh. Tapi di sini saya sebutkan miliar, ini kan sama aja sama dengan, kalau bahasa Inggrisnya berarti kan 20,5 billion. Nah, B kan. Dan market cap 4 billion, 4 miliar dolar. Kalau ini sama dengan 4 miliar dolar. Jadi kan sama saja gitu loh. Jadi hitungannya itu nggak ada yang salah teman-teman. Ini nggak ada yang salah kok. Perhitungan yang di sini nggak ada yang salah. Ya, nah, gitu ya. Udah clear ya. Jadi nggak keliru lagi ya, nggak ada keliru lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang keliru lagi, sudah kita akan bahas lockup. Nah, kita harus mengerti lockup dan apa hubungannya? Hubungannya nanti sama dengan video prediksi part berpart kemarin, teman-teman. Kenapa kok adanya lockup? Itu sangat berpengaruh dengan video sebelumnya dari part 1 sampai part 6. Kenapa? Kan pernah saya bilang di video yang prediksi harga Pi tentang ketika banyak yang beli bakalan harga naik, ketika banyak yang jual akan turun gitu kan ya. Nah, alasannya apa? Nah, kita harus cari tahu secara langsung by data. Ingat, saya selalu menggunakan by data, tidak menggunakan saya sendiri. Oke, landasannya dari mana? Dari Pi Network secara resmi. Oke, kita akan buka apa itu lockup secara Pi Network sendiri yang menjelaskan ya di buku putih. Hadiah penguncian ya. Kita baca bareng-bareng agar kita sama-sama memahami apa itu lockup. Di mainnet, imbalan penguncian dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta memberikan insentif keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan melakukan bootstrapping dan menciptakan utilitas. Ini adalah mekanisme ekonomi makro. Ekonomi makro itu adalah seperti umumnya ekonomi teman-teman ya. Makroekonomi, kalau kalian baca buku atau kalian kuliah di ekonomi pasti kalian akan belajar namanya makroekonomi, belajar tentang GDP, belajar tentang inflasi, belajar tentang suku bunga. Nah, kayak gitulah intinya makroekonomi. Oke. Ekonomi makro terdesentralisasi yang penting untuk memoderasi pasokan yang beredar di pasar. Nah, ini ada hubungannya teman-teman. Memoderasi pasokan yang beredar di pasar, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah supply yang beredar atau sirkulasi supply. Kan kita sudah belajar tuh di part sebelumnya, part sebelumnya atau part di mana kita memprediksi harga, kan sangat penting yang namanya supply beredar. Nah, Pi atau core team juga menggunakan hadiah penguncian atau lockup ini agar memoderasi pasokan yang beredar. Kenapa? Kan sudah saya jelaskan di video harga prediksi Pi Network, ketika pasokan beredarnya itu semakin banyak, maka harganya akan semakin turun atau harganya akan semakin rendah. Maka dari itu, pasokan beredar itu tidak terpengaruh dengan yang terkunci. Makanya teman-teman disuruh oleh core team agar mengunci koinnya selama mungkin, agar membantu core team mewujudkan project yang baik gitu loh, agar pasokan yang beredar itu terkunci sehingga tidak masuk ke dalam pasokan beredar gitu ya. Terus kita baca terus,
Terutama pada tahun-tahun awal pasar terbuka saat utilitas sedang dibuat. Salah satunya tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Nah, ini juga penting, terutama pada tahun-tahun awal. Kenapa kok bisa dikatakan core team mengatakan terutama pada tahun-tahun awal? Ingat, konsepnya orang yang mencari uang dengan gratis, kebanyakan mereka berpikir tentang gimana cepat saya akan menjual. Hahaha, yang penting saya dapat gratis. Saya klik petir setiap hari agar nanti ketika keluar saya cepat-cepat menjual. Itu yang merusak namanya ekosistem. Ya, itu alasannya kenapa core team membuat sebuah lock up agar teman-teman tidak cepat menjual dan merusak harga. Sedangkan core team sedang membuat namanya utilitas lebih komplit lagi. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Terutama pada tahun-tahun awal terbuka. Oke, salah satu tujuan penting dari jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem aplikasi berbasis utilitas, transaksi untuk barang dan jasa real dalam ekosistem. Bukan hanya untuk perdagangan spekulatif. Ini teman-teman ya. Bukan hanya untuk perdagangan spekulatif. Ketika kamu jual dan beli koin, ya, itu adalah perdagangan spekulatif. Ya, kenapa core team itu melakukan sebuah lock up agar kamu tidak cepat-cepat menjual, sehingga ketika kamu sudah jual koinnya, kalian kan hanya menambang lagi dengan koin yang seminim mungkin kan, karena sudah dikurangi, maka kalian tidak akan ikut andil dalam utilitas nantinya. Jadi bisa dipahami. Sekarang kita harus cari tahu dulu, jangan dari kata-kataku doang. Apa itu perdagangan spekulatif? Agar kita sama-sama mengerti tentang perdagangan spekulatif dan menjaga perdagangan spekulatif itu tidak terlalu signifikan karena di lock kuncinya. Oke, kita akan baca namanya perdagangan spekulatif itu apa sih teman-teman? Kalau saya sudah tahu ya, cuman mungkin aja ada yang belum tahu. Ya, kita sama-sama cari apa itu perdagangan spekulatif. Perdagangan spekulatif adalah kegiatan membeli dan menjual instrumen atau bisa dikatakan Bitcoin keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga. Instrumen keuangan yang diperdagangkan bisa berupa saham, mata uang, komoditas dan derivatif, dan cryptocurrency atau mata uang digital itu sendiri. Gitu. Oke, sudah jelas ya. Makanya core team membentuk namanya lockup. Nah, dan kelemahan lagi yang bisa saya sampaikan adalah pola pikir investor besar, pola pikir investor jangka panjang, dan pola pikir orang yang kepingin cepat kaya itu berbeda. Kalau kalian tahu George Soros sebagai investor terbaik di dunia ya, walaupun nggak masih ada ya yang terbaik kayak Warren Buffett ya, anggapannya kita Warren Buffett atau George Soros gitu ya, investor yang sudah sangat terkenal, mereka bilang apa? Investasi itu jangka panjang. Itu alasannya saya juga akan mengikuti itu di lock 3 tahun. Bukan yang tiba-tiba saya akan menunggu open minded nanti akan saya jual koinnya dan saya akan kaya raya. Itu bukan investor. Kebanyakan investor yang memang sudah levelnya di atas, ya, bukan berarti saya levelnya di atas, tidak. Tapi saya juga sebagai investor saham, kripto, sama obligasi sih. Jadi saya kenal mereka dan bukan kenal secara pribadi, tetapi saya kenal cara mereka. Jadi investor yang sebenarnya adalah bukan mencari cepat kaya, tapi bagaimana growth yang selalu bertumbuh setiap tahun. Gitu ya. Mungkin kalau orang umum mengatakan 1 bulan kalau bisa aku profit 500%. Kalau mereka tidak, teman-teman. Mungkin kalau 500% atau 100% ya, saya akan kepingin profit 100% gitu aja ya, biar enak hitungannya. Kalau orang awam, $100 bisa jadi $200 itu sudah istimewa. Tapi bagi orang yang memiliki kekayaan bilioner dan memiliki kekayaan yang tingkatnya tinggi, itu sangat takut. Kenapa? Karena dunia investasi itu sejajar dengan resiko. Ya, sehingga ketika dia bisa mendapatkan 100% dalam 1 bulan, sama saja dia sudah berhadapan dengan resiko 100% dalam 1 bulan atau minus 100% dalam 1 bulan. Makanya kayak George Soros, Warren Buffett itu profitnya per tahun hanya sekitar ya 15% atau ya nggak sampai lah 10% ke bawah. Itu bedanya.
Jadi kenapa core team membentuk lockup? Agar kita juga ikut andil berpartisipasi untuk menjaga kualitas project P-Network itu jangka panjang, bukan asal open mainnet habis itu dijual harga jatuh, tidak, dan menjaga pasokan yang beredar. Nah, ini dari white paper tentang lockup. Oke, seperti itu teman-teman, semoga membantu ya tentang lockup. Padahal ya semuanya ada hubungannya. Kenapa kok ada lockup ya? Kenapa kok ada ini ya? Kenapa kok? Karena kalau dalam dunia kripto itu sebenarnya detailnya sangat banyak dan komplit ya, dan kompleks pastinya. Karena itu membaca white paper itu benar-benar harus kita tahu dari dasar dulu. Kalau tidak, kita tidak mengerti kenapa harus lockup ya, kenapa harus adanya lockup, kenapa harus ada penambangan berikutnya, kenapa kok harus ada penurunan dari jumlah yang ditambang tiap hari, atau dinamakan menjaga inflasi. Itu perlu dan sangat penting untuk dibaca. Jika kalian tidak mengerti, hanya ikut-ikutan doang, nggak tahu apa namanya term of service, nggak tahu apa namanya lockup, nggak tahu apa namanya penurunan atau halving penambangan, ya mohon maaf, kalian harus banyak wawasan dan membaca kembali. Dan nanti kita akan bahas juga tentang Web3, karena banyak digadang-gadang dan banyak yang komentar bahwa dia sangat-sangat, kan P-Network punya namanya Web3 yang bisa mengalahkan semuanya. Wah, Web3 dari Web2 itu kan sebuah pengalaman yang istimewa dari P-Network sehingga harganya mahal. Web3 udah terjadi di 2013-2014 bro. Dan saya akan tunjukkan Web3 yang sesungguhnya yang sudah diciptakan oleh koin-koin lainnya dan kripto lainnya seperti apa Web3. Web3 P-Network itu masih baru dan masih bayi bro. Jadi jangan terlalu dibangga-banggakan. Memang keren sudah ada Web3 di P-Network, sudah menganut Web3 juga di P-Network. Cuman jangan terlalu itu menjadi patokan bahwa ini yang terbaik. Karena Web3 sudah terjadi jauh sebelum P-Network. Dan browsernya sudah banyak untuk Web3. Ya, tapi nanti aja di next video. Dan video kali ini karena kita fokus ke lockup dulu ya. Semangat belajarnya dan simpan video ini. Nanti kalau memang saya salah, buktikan dengan video yang sudah saya upload ini, kalian download dan silahkan bully saya gitu ya. Terima kasih banyak. Happy petir. Bye bye.